Bab 156. Perintah hidup dan mati. Saudara. Gadis berbaju hijau tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Dia secara alami tahu apa itu persaudaraan, karena dia juga punya teman, seperti yang belakangan ini, Jenny Lu. Jika bukan karena Jenny Lu, bagaimana dia bisa datang ke sini dari benua dewa dataran tengah? Namun, di dunia ini, ada lebih dari sekedar persaudaraan. Gadis berbaju hijau melihat ke ujung, dengan sorot mata yang rumit. Dia tentu saja mengkhawatirkan Jenny Lu. Karena menurutnya hal ini jauh lebih dari sekedar perjuangan generasi muda. Di benua dewa dataran tengah, ketika generasi muda berkelahi, kedua belah pihak akan mengendalikannya dalam jarak tertentu, atau mereka tidak akan campur tangan dan membiarkan para pemuda berjuang dan menerobos sendiri. Dan sekarang, Akademi Changmu dan dunia kegelapan tidak memiliki kendali. Mereka tidak hanya tidak memiliki kendali, tetapi mereka siap untuk mati. Ini bukan untuk Mileye. Ini untuk Mileye dan gurunya. Ini bukan lagi pertarungan, ini pertarungan maut. Dua kekuatan besar bertempur sampai mati. Situasi ini relatif jarang terjadi di benua dewa dataran tengah, karena dampaknya terlalu besar. Anda harus tahu bahwa kekuatan level ini pasti memiliki sekutu. Sekali terjadi pertarungan maut, sangat mungkin bahwa beberapa kekuatan lain akan terlibat. Dan Akademi Changmu dan dunia kegelapan telah ada di benua dewa dataran tengah selama ribuan tahun, seberapa dalam warisan mereka. Begitu kekuatan semacam ini bertarung sampai mati, betapa menakutkannya itu. Bisakah seorang dewa pedang menahannya? Bahkan dua dewa pedang pun tidak sanggup tahan. Bagaimanapun, dewa pedang bukan tak terkalahkan. Gadis berbaju hijau menghela nafas pelan dan juga mengikuti mereka. Dia bukan untuk Mileye, hanya untuk Jenny Lu. Tidak ada gunanya membujuk, jadi hanya bisa membantu. Di dataran, Mileye dan yang lainnya berlari liar. Meski Mileye dan Jenny Lu belum sampai di alam harmoni dewa, kekuatan mereka bisa dikatakan jauh melampaui alam harmoni dewa. Membantu. Kerajaan Jiang telah jatuh di wilayah selatan sekarang. Di sana, seharusnya ada bayangan kerajaan Dayun. Dalam hal ini, bahkan jika Nadia Jiang datang, efeknya tidak terlalu besar. Dia harus sampai ke tempat Nadia Jiang secepat mungkin. Dan sekarang, Hans Ling dan yang lainnya adalah alam harmoni dewa, ditambah perlengkapan super kualitas. Jika ke-11 orang ini memasuki medan perang, mereka adalah pedang yang tajam, pedang yang dapat menembus jalan berdarah di antara puluhan ribu pasukan pedang tajam. Kerajaan Ming. Tamo Tuoba berdiri di tembok kota, dia mengenakan jubah naga ketat, tangan kanannya ada di belakangnya, rambut panjangnya terurai indah, dan dia melihat ke depan. Pada saat ini, seorang wanita tua muncul di sampingnya. Wanita tua itu membungkuk sedikit kepada Tamo Tuoba. Yang mulia, telah dipastikan bahwa kerajaan Dayun memang telah mengambil tindakan. Di antara pasukan negara Chu dan negara Yue, ada prajurit kerajaan Dayun. Tamo Tuoba sedikit menyipitkan matanya. Apa itu prajurit api hitam? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, masih belum tahu. Tamo Tuoba memejamkan matanya perlahan, siapkan pasukan pengawal istana dan bayangan. Wanita tua itu menatap Tamo Tuoba dan berkata dengan ngeri, "Yang mulia." Tamo Tuoba membuka matanya dan melihat ke ujung langit di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Saat kerajaan Jiang binasa, kita juga akan ikut binasa." Kerajaan Jiang, Paviliun Suixian. Di dalam ruangan, Ketua Paviliun 5 duduk di sebelahnya, dan di depannya adalah Ketua Paviliun 8, dan selain itu,
ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu duduk di tempat pertama tepat di atas. Orang ini adalah Ketua Paviliun 4 Paviliun Suixian yang berasal dari kantor pusat. Master di atas alam seribu semesta. Ketua Paviliun 4 menyesap teh dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya bagi kita untuk berhenti." Berhenti. Ketua Paviliun 5 mengerutkan kening, apakah ini niat markas? Ketua Paviliun 4 mengangguk, hasil dari semua musyawarah. Ketua Paviliun 5 menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti. Paviliun Suixian kita selalu mendukung teman kecil Mileye sejak awal, dan kita juga telah menyinggung kerajaan Dayun dan Akademi Changmu untuk ini. Dan sekarang kita berhenti, benar-benar tidak sepadan dengan kerugiannya. Ketua Paviliun 8 juga mengangguk, memang. Sekarang setelah mendukung sepenuhnya, mengapa tidak mendukung sampai akhir? Ketua Paviliun 4 melirik keduanya, kalian tidak tahu, kali ini Akademi Changmu dan Dunia Kegelapan telah mengajukan perintah hidup dan mati, dari Pelindung Tao dan Pelindung Tao telah setuju. Perintah hidup dan mati. Mendengar itu, ekspresi Ketua Paviliun 8 dan Ketua Paviliun 5 berubah. Di benua Dewa Dataran Tengah, tidak mungkin memulai perang antara dua kekuatan dengan santai. Jika kamu ingin memulai perang, kamu bisa, tetapi kamu harus mengajukan perintah hidup dan mati. Dan begitu kamu mengajukan perintah hidup dan mati, itu benar-benar tidak ada habisnya. Terus terang, sekarang Akademi Changmu dan Dunia Kegelapan bisa memulai perang skala penuh kapan saja. Sebelumnya, mereka tidak dapat meluncurkan perang skala penuh sesuka hati, tetapi sekarang, mereka dapat menyerang kekuatan apapun secara total. Ini bukan lagi masalah generasi muda. Ketua Paviliun 4 berkata pelan, kali ini, mereka tidak hanya mengincar Mileye, tetapi juga Dewa Pedang di belakangnya. Jika Paviliun Suixian ingin terus terlibat, kita harus bersiap untuk perang total. Dalam keadaan pertarungan putus asa, jika Paviliun Suixian tidak memiliki keuntungan, maka tidak bisa melakukannya. Mendengar itu, Ketua Paviliun 5 dan Ketua Paviliun 8 terdiam. Perang total. Sederhananya, sekarang pertarungan tidak hanya di bawah alam ribuan semesta, tetapi semua orang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dan bahkan master di atas alam ribuan semesta akan diberangkatkan. Dengan melakukannya maka akan membunuh banyak orang. Paviliun Suixian tidak mau bermain seperti ini karena kerugiannya terlalu besar. Setelah beberapa saat, Ketua Paviliun 4 menghela nafas pelan. Paviliun Suixian tidak bisa dipukul dengan satu pukulan, karena sekali memukul, tidak akan melukai otot dan tulangnya, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Tentu saja, dalam lingkup kemampuan kita, jika bisa membantu, tetap harus membantu, misalnya jika dia perlu membeli sesuatu atau menjual sesuatu, bahkan bisa memberikan dia informasi, tapi kita tidak dapat mengirim orang untuk melawan Akademi Changmu dan Dunia Kegelapan secara langsung. Berbicara tentang ini, dia memandang Ketua Paviliun 5, setelah masalah ini, kamu dapat mengikuti aku kembali ke benua Dewa Dataran Tengah untuk menerobos alam ribuan semesta dengan tenang. Ketua Paviliun 5 terdiam sejenak, lalu berkata, dia butuh pedang alam eksplisit. Ketua Paviliun 4 mengangguk kecil, ya, aku akan meminta seseorang untuk segera mencarinya. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia berhenti lagi. Ingat, jangan terlalu mencampur-adukkan perasaan pribadi. Kalian semua mewakili Paviliun Suixian, jika salah satu tidak baik, itu akan membawa bencana besar. Suara itu terdengar, dan dia menghilang di ambang pintu. Di dalam ruangan, Ketua Paviliun 5 tersenyum pahit. Di samping, Ketua Paviliun 8 berkata dengan lembut,
ini adalah batas dari apa yang bisa dilakukan Paviliun Zuixian. Ketua Paviliun 5 mengangguk, tentu saja aku mengerti, sayangnya, aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Changmu dan dunia kegelapan akan memiliki tekad seperti itu. Ketua Paviliun 8 berkata, Mileye terlalu monster, dan yang paling penting adalah bahwa ada Dewa Pedang di belakangnya. Akademi Changmu dan dunia kegelapan terlalu takut untuk membiarkan Mileye tumbuh, dan jika mereka melakukan ini, mereka sedang memotong jalan lain bagi Mileye. Ketua Paviliun 5 memandang Ketua Paviliun 8, dan Ketua Paviliun 8 berkata lembut, seharusnya ada alasan lain mengapa Akademi Changmu dan dunia kegelapan begitu tegas, yaitu mereka takut Mileye akan pergi ke benua Dewa Dataran Tengah dan bergabung kekuatan lain, seperti Akademi Changlan. Jika Mileye benar-benar bergabung dengan faksi saat itu, Akademi Changmu tidak hanya akan menghadapi Dewa Pedang, tetapi sekarang, dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan menyatakan sikap demikian, kekuatan benua Dewa Dataran Tengah itu secara alami tidak mungkin menerima Mileye saat ini. Ketua Paviliun 5 menghela nafas dengan suara rendah, belum lagi kekuatan lain, bahkan Paviliun Zuixian tidak akan berani melindungi Mileye sekarang. Karena dengan melindunginya, maka harus siap untuk mati dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Beberapa saat kemudian, Ketua Paviliun 5 berdiri, bantu saja sebisa mungkin. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Kerajaan Jiang berada tepat di sebelah selatan perbatasan kota Kaiyang. Nadia Jiang berdiri di tembok kota, dia melihat ke depan, dan di kejauhan ada pasukan kavaleri. Kavaleri besi negara Chu. Ada sebanyak 100.000. Dapat dikatakan bahwa kavaleri negara Chu keluar semua. Selain itu, di sekitar kavaleri ini, ada beberapa infanteri, ini adalah infanteri pengepungan. Dan di kota Kaiyang, juga ada sekitar 100.000 pasukan, yang bertahan dan menunggu untuk menyerang, tentu saja ada banyak keuntungan. Namun, ekspresi semua orang di kota sangat serius. Karena di antara pasukan berkuda di kejauhan, Master Kerajaan Dayun Qingzu mungkin masih bersembunyi. Kerajaan Dayun, penguasa super dari alam Qingzu ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kerajaan ini juga memiliki pasukan misterius dan kuat, prajurit api hitam. Pada saat itu, pasukan kurang dari 100 orang ini menghancurkan sebuah negara. Seberapa menakutkan ini? Tidak ada yang tidak takut dengan kerajaan Dayun. Tapi sekarang, semua orang di kerajaan Jiang tidak punya pilihan selain bertarung, karena jika tidak bertarung, mereka akan membunuhmu. Nadia Jiang tiba-tiba menoleh untuk melihat seorang letnan di sampingnya, bagaimana pertempuran di timur. Letnan berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Senior Sean Lin telah berhasil menjaganya, tetapi situasinya tidak baik, karena di antara prajurit negara Yue, tiba-tiba muncul lebih banyak dewa master alam harmoni, dan banyak dari orang-orang ini sangat kuat. Prajurit biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Setelah Marsekal Gladwin Pei bergegas ke sana, situasinya sedikit lebih baik, tetapi dia hanya berani bertahan dan tidak berani menyerang sama sekali, dia sangat pasif. Nadia Jiang mengangguk sedikit, dimengerti. Saat itu, kelompok kavaleri di kejauhan tiba-tiba bergerak. Di tembok kota, semua orang dengan cepat melihat ke atas. Di depan kavaleri negara Chu, adalah sekelompok infanteri pengepungan, jumlahnya sekitar 20.000, dan di depan 20.000 orang, ada ribuan orang. Orang-orang ini bukan prajurit, tetapi orang biasa. Orang-orang kerajaan Jiang. Di antara mereka, ada orang tua, wanita, anak-anak. Saat melihat adegan ini, wajah Nadia Jiang langsung berubah jelek.
Wajah para prajurit di tembok kota itu juga sangat jelek saat ini. Tak lama kemudian, prajurit negara Chu menggiring orang-orang kerajaan Jiang untuk mendekati kota. Ketika orang-orang kerajaan Jiang melihat prajurit kerajaan Jiang, mereka berlari menuju kota seperti orang gila. Tidak diragukan lagi, ini adalah juru selamat terakhir mereka. Ketika melihat adegan ini, para prajurit di tembok kota semua memandang Nadia Jiang. Orang-orang itu semakin dekat, dan di belakang orang-orang ini adalah prajurit pengepungan negara Chu. Begitu orang-orang ini mendekat, para prajurit itu mengambil kesempatan untuk menerobos gerbang kota. Pada saat itu, banyak orang di kota Kaiyang ini akan mati. Bukan hanya kota Kaiyang ini, kavaleri negara Chu bahkan bisa pergi jauh ke selatan, mendekati ibu kota kerajaan Jiang. Orang-orang itu semakin dekat dengan prajurit negara Chu. Pada saat ini, Nadia Jiang tiba-tiba maju selangkah, wajahnya tanpa ekspresi, lepaskan panah. Bersambung.